Baik, karena Bapak semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang Pancaniwarana, nah untuk berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang 10 paliboda atau dasa paliboda atau gangguan meditasi yang muncul dari luar. Ya, tentunya dari luar diri kita. Langsung saja anak Bapak semuanya. Gangguan meditasi yang pertama dari 10 paliboda ini adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal adalah ya, di mana kita tinggal, ya, seperti itu. Nah, tempat di mana pemula meditasi tinggal untuk bermeditasi ini maksudnya ya. Nah, tempat tinggal ini sangat mempengaruhi bagi para pemula untuk berlatih meditasi. Kalau tempatnya tidak nyaman, tidak kondusif, ya kita tidak bisa latihan meditasi dengan baik. Nah, ini juga bisa menjadi gangguan. Nah, berikutnya adalah keluarga atau disebutnya kula. Ya. Nah, keluarga ya ada ayah, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Nah, seseorang akan bermeditasi, namun anggota keluarganya datang mengunjungi karena adanya persoalan di rumah atau ada hubungan dengan salah satu keluarganya. Tentunya ini juga pada saat kita akan melakukan meditasi, ini juga bisa mengganggu konsentrasi kita. Dan kita harus memilih-milih waktu lagi seperti itu. Jadi keluarga juga bisa menjadi salah satu faktor atau yang mempengaruhi atau yang mengganggu dalam meditasi. Setelah keluarga ada pendapatan, ya, khususnya kita bagi berumah tangga pastinya. Nah, jika bagi para biku ini berhubungan dengan 4 kebutuhan pokok. Ada jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sedangkan bagi umat awam, kaitannya dengan pendapatan ini adalah materi atau uang, ya. Karena kita sebagai umat awam juga harus bekerja untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, gangguan berikutnya adalah siswa atau dalam bahasa Pali gana. Nah, siswa juga di sini bisa menjadi salah satu juga faktor gangguan meditasi. Bila seorang guru akan bermeditasi, namun para siswanya sering mengunjunginya untuk minta pelajaran, bertanya, mohon petunjuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi gangguan dalam berlatih meditasi. Berikutnya, kegiatan atau aktivitas, ya, pekerjaan. Nah, karena kesibukan atau karena sibuk dengan pekerjaan, memperbaiki tempat tinggal, atau banyak pekerjaan yang menyebabkan kita susah untuk berlatih meditasi, ya, karena tuntutan pekerjaan. Tapi walau bagaimanapun, kita harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan berlatih meditasi. Yang berikutnya lagi adalah bepergian atau perjalanan. Atau dalam bahasa Pali disebutnya sebagai adana. Ya, jalan kalau sudah siap-siap bawa koper apalagi ya. Nah, karena adanya rencana bepergian, maka pikiran kita pun tersita oleh rencana tersebut. Nah, kadang-kadang ketika misalnya besok sudah mau pergi atau ada rencana untuk jalan-jalan, tentunya pikiran kita sulit untuk terkonsentrasi ketika melakukan latihan meditasi. Jadi bepergian atau dalam perjalanan pun kita susah untuk berlatih konsentrasi atau meditasi. Kerabat, kalau tadi ada keluarga, sekarang kerabat. Nah, kerabat ini lebih
difokuskan pada orang-orang yang ada di luar rumah atau di luar dari keluarga inti, seperti itu ya, bisa teman dan lain-lain. Nah, ketika kerabat datang untuk berbagai keperluan, sehingga waktu kita tersita untuk melayani mereka ya. Jadi kerabat, teman ini juga bisa menjadi gangguan dalam kita berlatih meditasi. Sakit. Nah, sakit apalagi kalau kita sudah sakit ya. Sakit perut, sakit kepala, untuk anak bapak, makanya tetap harus menjaga kesehatan. Jelas bahwa orang yang sedang sakit pasti akan mengalami banyak kendala ketika mau melakukan latihan meditasi ya. Tidak sakit saja kita susah untuk konsentrasi, apalagi ketika sedang sakit. Nah, ternyata pelajaran juga bisa menjadi gangguan dalam bermeditasi ya. Belajar atau ganta dalam bahasa Pali sebutnya. Nah, kita akan bermeditasi, tapi ternyata kita harus belajar terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Nah, justru seharusnya sebelum kita belajar, kita harus bermeditasi terlebih dahulu agar pikiran bisa mudah fokus pada pelajaran yang kita pelajari ya. Meditasi akan sangat membantu dalam kita belajar. Kemampuan batin atau idih. Nah, apa sih kemampuan batin di sini? Yang dimaksudkan adalah ya seperti bisa meramal dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor untuk kita berlatih meditasi. Biasanya kalau orang sudah punya kemampuan batin, dia sombong dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemampuan batin sebagai gangguan lebih cenderung pada mereka yang akan melaksanakan meditasi Vipassana Bhavana sebagai kelanjutan dari Samatha Bhavana. Nah, ini ya. Jadi dalam bermeditasi kita harus bisa melatih konsentrasi kita. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan 10 Pali Bodha atau gangguan meditasi yang muncul dari luar diri kita. Nah, untuk anak Bapak, silakan dipahami materi-materi tersebut. Yang pertama, di video yang pertama ya Bapak sudah sampaikan mengenai panca niwarana, dan pada kali ini Bapak juga menjelaskan tadi ada 10 Pali Bodha atau dasa Pali Bodha yang merupakan gangguan meditasi yang muncul dari luar diri kita. Nah, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya.